Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, apa kabar? Pada kesempatan pagi hari ini, eh, tentunya saya ingin memberikan sesuatu hal yang memang berkaitan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi. Pada dasarnya memang konsep pembelajaran ini juga memberikan sebuah pijakan dalam pengelolaan dan penyusunan hasil-hasil ilmiah nanti gitu ya. Mungkin sebelumnya saya berharap semua mahasiswa dalam keadaan sehat, masih bertahan di kuliah daring dengan berbagai cara kita lakukan untuk lebih bisa mengefektifkan bagaimana kuliah daring ini bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama gitu ya. Nah, semoga dengan apa yang menjadi fenomena yang mungkin belum tentu kapan kita bisa bertatap muka, tapi harapannya semester depan bisa bertatap muka, kita lebih intens untuk mengkomunikasikan dan memberikan materi pun juga lebih intens sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ya, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi ini memang sengaja saya belum memberikan tugas ya. Nanti saya kemarin mendapatkan informasi bahwa tugas dari mahasiswa pun juga cukup lumayan banyak, dan ini nanti juga kami akan menyesuaikan bagaimana kondisi tugas yang akan saya berikan tentunya untuk kepada kawan-kawan mahasiswa, tapi bukan sekarang. Ya, saya melanjutkan yang sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang berkaitan tentang bagaimana peran evaluasi pembelajaran ini bisa mempengaruhi kinerja dari kawan-kawan semua. Mungkin materi yang sebelumnya ini mungkin sudah saya pernah sampaikan, dan saya masuk ke beberapa hal yang mungkin berkaitan tentang kegiatan-kegiatan evaluasi di ruang lingkup sekolah maupun dan sebagainya. Nah, saya bicara dari ini ya, saya masuk ke ruang lingkup, bahwasanya ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah ini, kalau kemarin sudah menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan geografi itu harus seperti apa, punya komponen yang seperti apa, punya ciri khas yang seperti apa. Nah, evaluasi ini kita bisa implementasikan juga di pendidikan jenjang sekolah, khususnya bagaimana data yang kita peroleh melalui input calon siswa, kemampuan, kepribadian, sikap, dan sebagainya itu nanti ditransformasikan dalam sasaran perolehan kinerja. Ya, misalkan kurikulum itu harus menyesuaikan metode penilaian, sarana pembelajaran, sistem administrasi, sampai guru, dan lain sebagainya. Itu harus dikelola sehingga dapat dilakukan sebuah evaluasi. Nah, untuk melakukan sebuah pengelolaan pembelajaran di sekolah, tentunya sekolah harus memiliki program yang di sini bisa saya tuliskan di satu, itu program pendidikan. Dia harus memenuhi tujuan pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program. Nah, dari program yang direncanakan, baik dari komite sekolah, kepala sekolah yang nanti dirapatkan dengan guru dan sebagainya, itu memperoleh hasil suatu kinerja nanti. Nah, proses kinerjanya nanti akan dievaluasi bersama-sama dengan objek siapa yang mereka lakukan, antara guru dan objeknya adalah siswa. Nah, proses pembelajaran dan lain sebagainya itu juga ditentukan adanya keberadaan siswa. Nah, keberadaan siswa ini menentukan bagaimana proses kinerja dan hasil evaluasi nanti bisa diperoleh. Nah, hasil evaluasi itu biasanya kalau di ranah pendidikan atau di sekolah itu melalui hasil belajar. Nah, hasil belajar inilah yang akan kita kelola, bagaimana pengelolaan hasil belajar dalam situasi di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan geografi ini bisa terencana, terprogram dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Makanya di sini saya sampaikan adanya sebuah input dari si siswa, dan dia akan kita genjot untuk kemampuan kepribadian, sikap, inteligensi, terus profesional kerja dan sebagainya, sehingga dikemas dalam transformasi dalam bentuk kurikulum. Nah, kurikulum ini dilakukan dalam proses pembelajaran melalui metode yang sudah disiapkan oleh masing-masing guru melalui perangkat pembelajaran. Nah, semua kinerja itu bisa dilakukan
evaluasi, asalkan nanti hasil belajar dari proses pembelajaran masing-masing guru itu terencana, terprogram, dan ada nampak wujudnya. Biasanya hasil evaluasinya dalam bentuk penilaian, hasil evaluasinya dalam bentuk kinerja, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran khusus, gambaran umum ya, gambaran umum yang bisa saya sampaikan tentang proses kinerja dan evaluasi dalam sebuah proses penerapan di sekolah, baik dari awal maupun sampai akhir. Tidak perlu saya ulangi lagi, ada subjek di situ, ada guru, staf sekolah dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya, dan objeknya adalah siswa. Akhirnya berkolaborasi dengan memiliki tujuan bahwasanya bagaimana meningkatkan pemahaman siswa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih komprehensif. Saya punya aspek yang berkaitan dengan prinsip dasar ranah langkah-langkah evaluasi ya. Ini mungkin sebelumnya juga sudah saya sampaikan, tapi ini saya berikan penguatan bahwasanya prinsip dasar evaluasi itu harus komprehensif. Nah, harus komprehensifnya harus yang seperti apa? Ya, dia harus menyeluruh. Kalau mengevaluasi jangan hanya setengah-setengah, tapi kita bisa melakukan evaluasi pada substansi bagian-bagian tertentu. Misalkan kita mengevaluasi penilaian hasil belajar. Terus setelah itu kita bisa berjenjang. Kita bisa mengevaluasi hasil kinerja guru. Nah, inilah pentingnya kita melakukan sebuah penelitian berkaitan dengan evaluasi pembelajaran di sekolah, sehingga tujuan evaluasi itu bisa diperoleh. Continue atau continuity. Nah, continue itu adalah penilaian hasil belajar siswa pada semester ini kita lakukan evaluasi sehingga nanti hasil evaluasinya itu bisa kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjut ini adalah continue. Apakah kurang? Kenapa? Kok dia dinyatakan kurang siswanya? Hasil evaluasinya kita lakukan dengan continue dengan tindakan-tindakan. Misalkan kita bisa melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu sudah salah satu kontribusi membantu hasil evaluasi di sekolah. Atau membangun strategi baru supaya nilai-nilai si siswa tidak rendah lagi, objektif. Jadi peran pengelolaan evaluasi pembelajaran itu harus objektif dan tidak ada tendensi berkaitan dengan kepentingan. Yang intinya adalah hasil evaluasi itu adalah murni. Maksudnya memang benar-benar hasil evaluasi tidak dibuat-buat atau tidak dimanipulasi. Ciri hasil evaluasi, ini saya perlu sampaikan ke kawan-kawan. Ciri hasil evaluasi itu yang pertama adalah evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan siswa. Pengukuran dilakukan secara tidak langsung. Jadi mengukurnya ini tidak langsung. Siswa itu belajar, langsung kita datangin, langsung kita evaluasi, kita ukur gitu, enggak. Tapi kita lihat dalam mekanisme prosesnya. Selama si interaksi guru dengan siswa itu berjalan, beberapa kali pertemuan, itu baru bisa dilakukan evaluasi. Kalau evaluasi menyeluruh biasanya dalam satu bulan atau dalam satu semester itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya di sini keberhasilan siswa itu, nah itu ya, pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Nah, mengetahui gejala kenapa dia tidak bisa menerima materi yang disampaikan guru dan lain sebagainya. Nah, ini peran penting dari sebuah evaluasi itu. Selanjutnya, pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa ini menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif. Nah, cara menghitungnya nanti harus menggunakan rumus-rumus kuantitatif. Kawan-kawan mahasiswa tidak usah khawatir. Sekarang banyak formulasi-formulasi aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan hasil riset secara evaluasi. Misalkan kawan-kawan bisa memanfaatkan SPSS dan lain sebagainya. Dan akan lebih enaknya lagi banyak e-book yang menerangkan buku-buku tentang metodologi penelitian kuantitatif. Nah, jadi kawan-kawan tidak ada kata penelitian kuantitatif susah, itu enggak. Apalagi kuantitatif ini pasti ilmunya, maksudnya sudah ada rumusnya, caranya seperti ini, hasilnya udah pasti benar seperti itu. Yang penting rumusnya sesuai.
Nah, selanjutnya, pada kegiatan evaluasi hasil belajar, pada umumnya digunakan unit-unit satuan pengukuran yang tetap. Ini unit pengukuran yang tetap ini adalah contoh untuk melakukan hasil uji T. Nanti harus dilakukan uji hipotesis, diterima atau ditolak dan sebagainya. Ini sudah ada ketetapan secara kuantitatif dan bukunya ada banyak sekali. Dan kawan-kawan bisa membacanya di perpustakaan kampus kita, di referensi buku-buku yang lain banyak. Nanti akan kita sampaikan juga. Nah, prestasi belajar yang dicapai siswa dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif. Jadi tidak bisa disamakan hasil prestasi belajar pada semester ini itu nanti akan meningkat di semester berikutnya. Belum tentu, makanya harus dilakukan evaluasi. Meningkat tidaknya, harapannya memang harus meningkat, makanya kinerja guru harus dipacu terus. Sama seperti kawan-kawan nanti menjadi seorang guru, melihat siswanya itu rendah nilainya, berarti ada sebuah evaluasi yang harus dijalankan. Apa permasalahannya? Kenapa siswa-siswa saya kok nilainya rendah? Kenapa mahasiswa saya nilainya rendah? Nah, dilakukan sebuah pengukuran. Selanjutnya, kegiatan evaluasi hasil belajar siswa sulit untuk menghindari terjadinya kekeliruan pengukuran. Karena apa? Sifatnya kuantitatif. Makanya untuk menghindari kekeliruan itu sulit dan sebagainya. Nah, selanjutnya taksonomi Bloom ini menerangkan ranah kognitif. Ini di strategi belajar mengajar mungkin kawan-kawan nanti mendapatkan. Nah, ini tidak saya kupas tuntas ya karena ini juga termasuk ranah di strategi belajar mengajar. Ranah kognitif, cognitive domain, affective domain. Di sini ada psikomotor domain. Yang kognitif kawan-kawan harus tahu ranah kognitif yang harus kita ukur. Nah, kemampuan berkaitan tentang intelijensi dan sebagainya itu yang harus diukur ada beberapa item. Di antaranya di sini yang sudah pasti adalah menurut taksonomi Bloom adalah ada 6 item. Nah, di sini pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini taksonomi Bloom ini banyak dimentahkan juga dari beberapa penelitian yang sekarang ya, karena melihat perkembangan zaman, kondisi kognitif si siswa sekarang itu beda dengan kondisi kognitif siswa yang dahulu. Nah, ini nanti bisa dimodifikasi. Afektif, nah itu berkaitan dengan bagaimana menerima, memperhatikan, menanggapi, dan sebagainya. Ranah psikomotorik itu berarti adanya sebuah aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalkan analisis secara penelitian tindakan kelas itu psikomotoriknya juga bisa apa ya namanya ya, dikelola gitu. Nah, ini adalah domain-domain berkaitan tentang penelitian. Misalkan kawan-kawan ingin melihat kognitifnya, ya unsur taksonomi Bloom ini bisa masuk dari ke-6 ini, dan mungkin di era sekarang bisa bertambah lagi komponennya, bukan hanya evaluasi tetapi nanti ada komponen-komponen yang bisa mendukung. Itu silahkan aja, itu adalah sebuah analisis kajian pengelolaan pembelajaran menurut perkembangan zaman. Langkah-langkah pokok evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ini yang sangat penting gitu ya. Mau saya tekankan ke kawan-kawan. Kita harus merumuskan tujuan bagaimana bisa dilaksanakan evaluasi. Tujuannya untuk apa? Evaluasinya untuk tujuan apa dulu? Nah, ini harus ditentukan. Makanya dalam penelitian jangan sampai bingung. Kawan-kawan di saat melakukan penelitian kuantitatif untuk melakukan efektivitas kinerja guru, tapi nggak tahu tujuan kinerjanya untuk kinerja guru bidang studi apa dalam hal kinerja penilaian ataupun kinerja yang lain. Nah, ini menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Ini penting. Aspek apa? Makanya tadi ada peran ranah kognitif, itu ada poin-poin penting yang harus dievaluasi. Nah, itu dilakukan proses pengelolaan, menetapkan memilih dan menentukan teknik. Nah, teknik yang digunakan apa dulu? Nah, kalau tekniknya yang digunakan tidak sesuai, berarti tidak valid hasilnya. Makanya rumus yang digunakan juga harus sesuai dengan kondisi permasalahan. Nah, enaknya kuantitatif adalah rumus-rumus itu sudah disediakan. Kawan-kawan tidak membuat rumus sendiri. Nah, gitu loh enaknya. Tinggal kawan-kawan mempelajari rumusnya itu dan mendapatkan hasilnya sesuai dengan kondisi permasalahan.
Saran saya, di saat kawan-kawan melakukan modifikasi penelitian kuantitatif, itu lihat dulu aspek permasalahannya. Dari aspek permasalahan, itu bisa disesuaikan dengan apa rumus yang ada di buku-buku kuantitatif. Jangan hanya masang rumus. Kesalahan fatal adalah di saat kawan-kawan hanya seenaknya memasang rumus tapi tidak sesuai dengan permasalahan yang diambil atau judul yang diambil. Ini akan menjadi problem. Nah, kawan-kawan nanti di metodologi penelitian kuanti-kuali mungkin boleh ini diperdalam lagi ya. Nah, terus menyusun alat-alat pengukuran. Makanya tadi rumus yang digunakan harus tepat. Nah, itu menentukan tolak ukur kriteria. Di saat kita ingin mengukur penilaian, ya harus ada tolak ukurnya. Jangan kita melihat penilaiannya dikatakan rendah, tinggi, tapi tidak ada tolak ukurnya. Rendah itu harus berapa, dan sebagainya. Pak, ini ada kawan? Ada semua bukunya. Kawan-kawan tinggal banyak-banyak membaca. Menentukan frekuensi kegiatan evaluasi. Dalam sebuah peran evaluasi, durasi, waktu untuk melakukan evaluasi itu penting. Misalkan apakah mau dilakukan durasi dalam 1 semester atau per pertemuan. Ini kan juga merekomendasikan bagaimana peran evaluasi itu penting. Menghimpun data. Di saat kita ingin mengelola data secara kuantitatif, kita harus himpun dulu data kita. Hasil nilai-nilai dari si siswa itu berapa dalam 1 semester ini atau dalam beberapa pertemuan ini. Akhirnya baru bisa kita lakukan kinerja menggunakan tolak ukur kriteria ataupun alat-alat pengukuran yang ada. Nah, itu maksud saya. Melakukan verifikasi data. Cek lagi data itu. Jangan, ini yang saya khawatirkan kepada kawan-kawan dan saya tidak mau di saat kawan-kawan melakukan penelitian kuantitatif memanipulasi data. Kalau sampai melakukan manipulasi data, itu pasti ketahuan oleh dosen penguji dan pembimbingnya. Udah dibikin aja seolah-olah ini nilainya rata-rata si siswanya adalah 7,0. Dikasih aja nilai-nilai. Dalam sebuah hasil verifikasi data, misalkan kawan-kawan meneliti kajian ilmiah tentang hasil penilaian, ya pasti pembimbing ataupun dosen penguji pasti meminta ini nilai aslinya mana. Kalau nggak menemukan nilai asli, nggak mau. Karena apa? Bisa jadi nilai itu dimanipulasi. Itu sudah indikasi gitu. Dan itu nanti tidak ilmiah lagi hasilnya. Nanti ada-adakan misalkan. Nah, ini jangan sampai dilakukan kepada kawan-kawan dalam sebuah langkah penelitian metodologi kuantitatif yang ranahnya adalah melakukan evaluasi. Penting sekali. Lalu selanjutnya mengolah dan menganalisis data. Nah, di sini bagaimana mengolah dan menganalisis data? Ya, data itu diolah dari data mentah, diolah menggunakan rumus yang ada, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Ini penting. Ini sebenarnya langkah pokok evaluasi pembelajaran ini seperti kita melakukan penelitian kuantitatif sih. Contoh kawan-kawan, ini kasus ya. Di saat hasil penelitian itu sudah didapatkan HA, HO, ditolak, diterima, dan sebagainya. Tapi di situ tidak menarik sebuah kesimpulan. Kenapa kok bisa ditolak? Kenapa bisa diterima? Kenapa nilainya dikatakan rendah? Kenapa nilainya dikatakan tinggi? Mereka mencantumkan hanya nilai hasilnya, tapi tidak mendeskripsikan informasi apa yang memang menjadikan nilai itu kurang ataupun nilai itu bertambah. Nah, ini memberikan sebuah permasalahan. Makanya hasil penelitiannya kok garing banget gitu ya. Kok mentah banget sih hasil penelitiannya. Ini habis dihitung udah gitu. Itulah kesalahan kepada kawan-kawan tidak memberikan interpretasi dan menarik sebuah kesimpulan. Jadi masalah besar. Orang membaca skripsinya ini hitungannya benar, tapi hitungannya ini untuk apa, tujuannya untuk apa. Tidak ada basa-basinya di situ. Hasil ilmiahnya tidak sesuai. Nah, ini bermasalah. Ini seorang mahasiswa harus lebih komprehensif menelaah ini. Jangan sampai hanya saya udah menemukan rumusnya, udah tahu, udah selesai. Tidak bisa. Sehingga kesimpulan itu bisa disampaikan untuk bisa dilakukan hasil evaluasi dalam bentuk tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya adalah orientasinya misalkan pada skripsi contohnya adalah saran. Nah, sarannya adalah apa? Penelitian yang selanjutnya untuk bisa melanjutkan penelitian evaluasi ini dalam model
dan mekanisme yang berbeda karena sudah kita temukan bahwa ini kurang. Berarti nanti yang penelitian selanjutnya harus seperti apa. Inilah poin pentingnya. Nah, langsung di sini teknik-teknik evaluasi, teknik tes misalkan. Karena dibagi dua ya. Jadi dari teknik tes dulu, ada teknik non-tes. Untuk tes, itu pasti penggolongannya berdasarkan fungsinya. Nah, penggolongan tes berdasarkan aspek fungsinya ini, penggolongan berdasarkan fungsinya yang berkaitan dengan tes seleksi, tes awal, pre-tes, post-tes. Ini kawan-kawan pasti kenal banget nanti kalau sudah melakukan penelitian pendidikan atau efektivitas atau pengaruh dan sebagainya itu, atau mungkin mohon maaf ya PTK gitu ya, itu pre-test dan post-test itu ada. Jadi kawan-kawan jangan salah, di saat kawan-kawan melakukan penelitian kuantitatif untuk melakukan evaluasi itu bukan hanya tesnya sekali aja, bisa jadi beberapa kali. Namanya evaluasi kan tergantung dari konten penelitiannya, yang apa yang mau dievaluasi. Misalkan penilaian untuk semester ini dengan semester berikutnya, berarti kan jenjang penelitiannya lama gitu ya. Nah, tapi rata-rata kawan-kawan melakukan, kalau yang lama itu biasanya dilakukan evaluasi untuk sekolah, dia melakukan evaluasi sendiri. Tapi kalau untuk mahasiswa biasanya penilaian tentang kinerja guru aja, itu sudah bisa memberikan contoh untuk pegangan kawan-kawan. Nah, tes seleksi, pre-test, post-test ini yang sering kita gunakan. Diagnostik. Nah, mohon izin ke kawan-kawan, diagnostik ini untuk ranah-ranah kajian-kajian keilmuan murni. Misalkan di sisi kesehatan, kedokteran, itu diagnostik lebih berperan ya, diuji. Nah, saya mohon maaf, saya nggak tahu rumus-rumus di kedokteran ya, karena bukan jurusan kedokteran, tapi jurusan pendidikan gitu ya. Nah, formatif dan sumatif. Nah, ini ada pencirinya bahwasanya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tesnya, apakah multiple choice, esai, berjenjang, terus dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kawan-kawan pilih untuk formulasi pengelolaan bentuk tesnya yang berkaitan dengan fungsi. Nah, makanya dilihat dulu aspek kajian penelitiannya berkaitan dengan untuk memfungsikan apa tentang tesnya itu. Nah, berkaitan dengan permasalahannya. Selanjutnya, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis. Nah, berdasarkan aspek psikis, kondisinya kita bisa lihat bagaimana tes bakat minatnya. Kalau PTK itu kan bisa misalkan bagaimana minat, bagaimana motivasi, bagaimana kreativitas, bagaimana peran kondisi perilaku siswa. Ini bisa kita lakukan tes intelijensi, tes bakat. Jadi intelijensi tes, aptitude tes, attitude tes, personality tes, tes hasil belajar yang kita sering gunakan dan kita manfaatkan di dalam penelitian PTK. Tapi sekarang kawan-kawan pun sudah diarahkan penelitian jangan hanya ke hasil belajar terus. Kawan-kawan juga sudah harus merambah ke bagaimana kepribadian itu, bagaimana sikap dari si siswa tentang kode etik dan perilaku di kelas terhadap pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini variasi dari pemanfaatan teknik tes. Selanjutnya, teknik non-tes. Nah, non-tes ini biasanya bisa digunakan dalam kajian-kajian evaluasi kualitatif. Misalkan, observasi pengamatan, melakukan wawancara, pengelolaan angket. Nah, pengelolaan angket ini kan nanti kan hasil kuesionernya berupa angka dan sebagainya. Pemeriksaan dokumen atau file note ya, catatan lapangan dalam sebuah penelitian. Nah, ini bisa dilakukan baik menggunakan angket ataupun survei, terus bisa memilih lagi penelitian kuantitatif, itu rata-rata menggunakan tes, terus studi survei itu nanti kajiannya tersendiri dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Makanya kawan-kawan di saat menjadi mahasiswa seperti ini, jangan hanya menerima informasi perkuliahan dari dosen, tetapi
pancingan-pancingan yang disampaikan oleh dosen ini adalah referensi penuh yang kawan-kawan secara moral harus bertanggungjawabkan adalah banyak mencari referensi dan banyak membaca dan mempelajarinya. Saya yakin secara sendirinya nanti akan memahami konsep-konsep dasarnya. Jadi kalau hanya mendengarkan dari dosen tanpa ada tindak lanjut untuk mencari referensi yang lebih bagus, ya paling ya seperti ini terus. Misalkan kayak gitu, hanya mendengarkan, terus tidak ada tindakan, diterima yang difahami, kalau nggak paham ya udah, hari ini paham, besok sudah nggak paham lagi. Itu yang kita khawatirkan, tapi jangan sampai terjadi seperti itu ya kan ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri prinsip untuk tipe hasil belajar. Kita sudah masuk ke ranah yang agak lebih detail ya. Misalkan kita melihat dari ciri-ciri tes hasil belajar itu, contohnya kalau kita kategori itu kan rendah, tinggi, sedang gitu ya. Nah, ciri-ciri tes hasil belajar yang baik itu dia harus valid. Memang valid benar-benar hasil murni uji tes. Nah, tetapi validnya ini bisa digunakan dengan nilai-nilai asli dari si siswa atau dari hasil penilaian di saat kita penelitian ataupun hasil penilaian dari kinerja guru di saat tugas, penilaian yang lain. Terus reliable. Nah, berkaitan dengan reliabilitas. Nah, sesuai enggak nilai itu bila kita lakukan dengan tes dengan rumus A, B, C, D, E, F, G. Objektif, tanpa tendensi apa-apa. Memang kalau kita menilai pada satu orang, ternyata pada waktu kita penelitian di situ ada keponakan kita anggap nilainya dia bagus, nggak bisa. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Itu Anda dianggap gagal untuk melakukan uji tes. Praktis dan ekonomis. Jangan berbelit-belit. Misalkan sudah ada mekanisme kerjanya, cara kerjanya, ya udah dibikin semudah mungkin. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian-penelitian zaman sekarang itu sudah by by system atau by teknologi, terus kecerdasan buatan ya. Berkaitan itu juga, makanya banyak kawan-kawan mengambil penelitian kuantitatif. Kalau dia sudah tahu mekanisme cara kerjanya, pasti dia suka. Karena apa? Dia banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada untuk mengelola rumus. Nah, inilah kuncinya. Pak, saya ternyata bisa SPSS, ternyata manfaatnya banyak gitu. Yang dia bisa SPSS, ambillah mata kuliah, penelitian yang basisnya kuantitatif. Itu akan memberikan dampak kemudahan bagi Anda untuk melakukan pengelolaan penelitian. Makanya sekarang itu penelitian jangan dianggap berbelit-belit dan susah banget, itu enggak. Karena semua aplikasi itu banyak yang sudah bisa mengakomodir dari riset-riset yang kawan-kawan kelola nanti. Beda zaman dulu, zaman saya itu manual. Kalau kita nggak buka buku dan kita menghitung secara manual, kita tidak dapatkan. Tapi sekarang itu pemrograman Excel yang sudah dikembangkan di beberapa aplikasi itu udah luar biasa kok gitu. Kawan-kawan udah bisa Excel aja itu udah menguasai banyak rumus loh, tanpa kawan-kawan sadari. Nah, tapi makanya saya pertanyakan sekarang, apakah kawan-kawan sudah pada menguasai basic-basic dasar tentang teknologi itu, atau peran misalkan Excel, Office, terus aplikasi yang lain. Nah, ini penting. Prinsip-prinsip dasar penyusunan tes hasil belajar di sini adalah tes hasil belajar harus mengukur jelas hasil belajar yang telah ditetapkan dan dalam indikator. Ya harus diukur yang jelas. Memang hasil belajarnya itu harus dilihat dulu, rubrik penilaiannya harus seperti apa digunakan oleh sekolah. Sedangkan kalau kita sudah bisa melihat rubriknya, kita bisa mencocokkan dengan versi rubrik yang kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Maka dapat dianggap memiliki penampilan atau performa yang telah diperoleh selama siswa mengikuti suatu unit pengajaran. Kalau kita ingin ngambil butir-butir hasil tesnya,
Ya jangan setengah-setengah, karena dalam hasil belajar itu dia bicara proses penilaian, proses kinerja si siswa dan kinerja si guru yang kita lakukan penilaian. Bukan dalam artian hasil tes pada hari ini aja. Pak, bisa kan untuk hasil kinerja pada tes yang saat ini aja? Bisa. Tergantung pada konten penelitian kamu. Bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat bervariasi, sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Jangan sampai kalian membuat soal dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan tidak sesuai. Wah, ini akan menjadi sebuah permasalahan. Akhirnya berujungnya apa? Hasil kinerja belajarnya atau hasil tesnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya adalah misalkan dalam tes ini diberikan alokasi waktu 60 menit. Berarti kamu harus bisa mengalokasikan masing-masing soal itu berapa menit, kan gitu. Biasanya kalau soal esai itu pembagian menitnya akan lebih besar dibandingkan soal multiple choice atau soal esai. Pilihan ganda, mohon maaf. Nah, kalau itu pilihan, jawaban sudah tersedia, tinggal memilih. Itu biasanya alokasi waktu akan diberikan durasi lebih cepat. Nah, selanjutnya tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ya, kawan-kawan harus bisa mendesain secara komprehensif. Tes hasil belajar itu jangan mengcopy paste dari milik orang lain, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di aspek penelitian itu. Misalkan di saat saya ingin melakukan tes hasil belajar siswa untuk sekolah SD gitu ya, ya berarti soal-soal yang diberikan ya harus sesuai dengan KD-nya, kompetensi dasarnya. Jangan sampai karena kawan-kawan sering udah lama jadi mahasiswa, punya soal-soal yang sulit, diberikan ujian tes kepada siswa kita dengan hasil kajian analisis yang lebih rinci, mendeskripsikan, wah repot, padahal yang diteliti adalah anak-anak SD kelas 3, wah repot, jadinya nanti tidak sesuai. Nah, kabarnya seperti itu. Terus tadi tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Makanya ada uji reliabilitasnya itu sendiri. Nah, supaya keabsahan datanya itu tepat, sesuai enggak. Tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi. Nah, berbagai informasi itu akan lebih tertangkap. Makanya tadi kenapa harus ditarik sebuah kesimpulan. Makanya kalau untuk melihat hasil belajar itu hasilnya tinggi, rendah dan sebagainya, ya itu harus dilakukan evaluasinya adalah kesimpulannya kenapa kok bisa dikatakan tinggi, kenapa dikatakan rendah. Nah, informasi yang lain bisa kenapa dia dikatakan rendah, ternyata hasilnya rendah. Ternyata informasi yang kita dapatkan adalah siswanya jarang masuk, ternyata fasilitasnya belum memenuhi. Nah, inilah aspek lain yang bisa kita cari dari hasil kinerja pada satu aspek. Jadi cara belajar siswa, cara mengajar guru ini bisa kita lihat lagi. Makanya dijadikan keberhasilan siswa itu bukan hanya untuk pada satu aspek, tapi bisa untuk mencari informasi yang lain, akan lebih mudah. Bentuk tes hasil belajar di sini, tes hasil belajar dalam bentuk uraian. Ya, di sini kalau bentuk uraian itu punya ciri bentuk pertanyaan atau perintah yang mendekati jawaban berupa uraian. Paparan kalimat pada umumnya cukup panjang. Kalau kawan-kawan ingin bikin soal uraian, ya soalnya jangan biosfer adalah, misalkan, salah besar. Kawan-kawan jadi guru SMA terus ngasih pertanyaan kayak gitu. Makanya diterangkan dulu, diberikan gambaran. Fenomena yang menyelimuti kajian geografi itu terdiri dari misalkan kajian-kajian biosfer, antroposfer, litosfer. Nah, ini misalkan, ini contoh aja sih. Ini misalkan kawan-kawan memberikan gambaran dulu, baru diberikan pertanyaan. Jangan biosfer adalah, geografi adalah. Nah, enggak boleh. Itu hal yang salah dan menurut saya dan ini banyak
artikel-artikel yang sudah saya baca berkaitan dengan bagaimana penyusunan urean tes atau tes urean. Namanya aja udah urean. Ya kita harus menjabarkan gitu ya, dalam bentuk kalimat. Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut siswa untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran. Jadi, kawan-kawan di saat membuat soal, ini perhatikan ya, di saat kawan-kawan membuat soal, itu sudah menjabarkan bahwasanya saya, misalkan saya siswa, itu saya sudah harus menjawab secara komentar gitu loh, penjelasan, analisis misalkan kayak gitu. Bukan satu kata gitu. Makanya tadi saya sebutkan kalimatnya harus bukan berbelit-belit ya, tapi memberikan sebuah gambaran sehingga nanti dia bisa berargumen sesuai dengan kaidah hasil belajarnya dia. Jumlah butir soal umumnya terbatas. Jangan membuat soalnya panjang-panjang tapi soalnya banyak banget, tapi durasi waktunya hanya 30 menit. Ya udah, tidak dihitung. Makanya kalau di perkuliahan aja kita sampaikan ya, soal 1 berapa menit, 2 berapa menit, alokasinya ketemu 60 menit gitu ya. Nah, pada umumnya diawali dengan kata jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana, menurut pendapat Anda, dan sebagainya. Nah, itu sudah memberikan sebuah gambaran bahwasanya penjelasan-penjelasan itu nanti bisa dianalisis dalam bentuk komentar, penafsiran, maupun sampai bisa membandingkan perbandingan antara permasalahan pada guru, permasalahan pada fenomena lingkungan geografi, masalah mitigasi, permasalahan kebakaran hutan dan sebagainya. Ini bisa direpresentasikan dengan baik. Tes urean digolongkan menjadi tes urean bentuk bebas, tes urean bentuk terbatas. Tes urean dalam hal ini adalah kebaikannya. Ada hal positifnya ya, itu pembuatannya mudah dan cepat. Ya jelaslah, lebih cepat itu, lebih efektif gitu ya. Dapat dicegah kemungkinan pemakaian spekulasi dari siswa. Permainan itu dalam artian seenaknya kita ngerjakan, kita baca udah nggak sesuai aja udah kita coret gitu. Nah, dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kedalaman penguasaan siswa, karena dia sifatnya mengkomentarin, menjelaskan, membandingkan kan. Siswa akan terdorong dan terbiasa untuk berani mengemukakan pendapat dengan menggunakan susunan kalimat dan gaya bahasa, merupakan hasil olahan sendiri. Ini kalau kawan-kawan itu suka di kualitatif gitu, merepresentasikan, ini penting gitu ya. Makanya jangan menganggap kadang penelitian kualitatif itu gampang ini, menyepelekan lah ibaratnya. Kan ini kan hanya menjelaskan dalam bentuk kalimat. Buktikan. Kualitas tulisan banyak, misalkan ini ya, mohon izin ya, banyak beberapa mahasiswa itu menyampaikan, Pak saya udah mentok Pak, saya mau nulis apa lagi. Inilah kelemahan di saat dia meyakini bahwa kualitatif itu mudah. Dan ini kelemahannya satu, si peneliti itu kurang referensi untuk membaca. Kualitas orang yang sering membaca dengan yang tidak membaca itu kualitas tulisannya bisa kok ditebak gitu. Bobot tulisannya seperti apa gitu. Makanya kawan-kawan saya sarankan di saat masih semester awal, hal-hal seperti ini jangan disepelekan. Di saat misalkan dosen menyampaikan sebuah materinya hanya singkat, tapi beberapa informasi itu bisa kita perdalam dengan mencari informasi di perpustakaan, di internet dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya. Nah, ini penting ya. Nah, disitulah kebaikan dari tes urean. Selanjutnya adalah kelemahan. Dari kelemahan tes urean ini kurang dapat menampung atau mencakup mewakili isi dan luasnya materi. Ya, namanya aja dalam bentuk narasi ya, kurang dapat menampung dan mencakup mewakili isi. Jadi jawaban itu berbagai macam gitu. Makanya sebenarnya pembuatan soalnya ini mudah oleh guru, tapi di saat ngoreksinya susah.
inilah kadang kalau kita kuliah ujian semester itu kan gitu. Makanya ngoreksinya lama para dosen itu, karena apa? Harus membaca satu persatu. Tapi kalau multiple choice, ya itu sudah ada jawabannya, jadi enak gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah pengoreksian relatif sulit, ya jelas. Terus dalam pemberian skor, guru cenderung subjektif. Secara tidak langsung, permasalahannya adalah subjektif. Kalau guru tidak benar-benar meneliti, makanya di saat saya kasih tips ya kepada kawan-kawan ya, mumpung saya membahas kelemahan cenderung subjektif. Makanya kawan-kawan itu di saat mengoreksi urean itu kawan-kawan punya parameter, ditulis dulu juklisnya, jawabannya seperti apa, bikin parameter penilaian, bikin presentasi penilaian, itu akan lebih mempermudah. Nah, pekerjaan mengoreksi tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Jangan, misalkan rekan-rekan ini sudah jadi guru, disuruh mengoreksikan anaknya, misalkan istrinya atau suaminya, wah berapa ya hasilnya nanti? Kasih aja nilai-nilai yang bagus semua atau nilai yang kurang, itu yang malah jadi masalah kan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Mempunyai validitas yang rendah karena tidak diujikan dalam bentuk rumus gitu. Ini permasalahannya. Tapi sebenarnya sih tidak menjadi masalah yang krusial. Tergantung ini pilihan dari seorang guru aja mau mungkin soal yang seperti apa. Tapi guru harus tahu soal tesnya harus tes bebas maupun tes yang terbatas. Nah, banyak hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan petunjuk operasional dalam penyusunan tes urean. Sejauh mungkin harus dapat diusahakan agar butir-butir soalnya mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan. Ya, kebaikannya adalah kita bisa improve pengembangan pengetahuan kita gitu. Apalagi untuk soal-soal geografi itu harus up to date. Nah, masa soal geografi kawan-kawan hanya ngambil dari buku terus, padahal dari buku itu memberikan contoh loh ya. Contoh itulah yang disesuaikan dengan kasus-kasus kondisi yang ada sekarang. Nah, inilah geografi. Akan lebih menarik dan up to date. Anak geografi itu harus up to date dengan berbagai fenomena yang ada di luar. Makanya anak geografi baru bisa dikatakan anak yang keren gitu ya. Keren karena apa? Ilmu dia itu berkembang terus gitu. Makanya kawan-kawan yang ikut kuliah ini adalah anak-anak yang keren gitu. Jangan kalah dengan anak-anak prodi yang lain. Kalau geografi itu memiliki keunggulan baik teknologi, oke, dia punya SIG, perkembangan informasi oke, karena dia ilmunya geografi itu berkembang, keren kan? Nah, gitu. Ya sedikit memotivasi kawan-kawan ya gitu. Nah, tapi kenyataannya memang benar gitu. Nah, sesaat setelah butir-butir soal dibuat, nah, hendaknya segera disusun dan dirumuskan secara tegas bagaimana atau seperti apa seharusnya jawaban yang dikehendaki oleh guru sebagai jawaban yang betul. Kalau sudah bikin soal, segera bikin jawaban. Nanti bikin soal sekarang keasikan bikin soal, jawabannya lupa, pas ngoreksi bingung. Nah, makanya tadi saya sampaikan parameter itu penting. Dalam hasil jawaban itu dibikinkan presentasi nilai. Itu ya, abang kakak semuanya. Dalam menyusun butir soal hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintahnya jangan dibuat seragam, tapi dibuat secara bervariasi. Masa bikin soal dari nomor 1 sampai nomor 5 jelaskan semua. Duh, ini kelihatan bahwa gurunya kurang bervariasi dalam mengelola soal. Nah, makanya saya kadang kalau membuat soal, ini saya kasih informasi sebenarnya ya. Di saat soal saya itu, tulisannya kok ini menjelaskan gambaran umumnya dulu seperti ini dan sebagainya. Supaya apa? Kawan-kawan itu berpikir dari soal itu sebenarnya intisarinya apa gitu. Sebenarnya padahal jawabannya sederhana, tapi kawan kan diajak dulu berpikir secara global dan membuka wawasan dulu. Inilah pentingnya dan keunggulan dari soal urean. Selanjutnya, kalimat soal hendaknya disusun secara ringkas, padat, dan jelas soal. Nah, ini untuk untuk siswa. Kalau untuk mahasiswa itu beda. Makanya jangan untuk siswa waktunya mengerjakan 2 menit tapi soalnya luar biasa panjangnya. Ya ini menjadi masalah gitu. Jangan disamakan dengan mahasiswa lah ya.
sehingga cepat dipahami oleh siswa dan tidak menimbulkan keraguan, kebingungan bagi siswa untuk memberikan jawaban. Ini penting. Hendaknya dikemukakan pedoman tentang cara mengerjakan atau menjawab butir-butir soal. Jangan langsung pertanyaan soal ujian semester. Nah, jadi harus memberikan sebuah kontribusi yang tepat bahwa butir-butir soal tersebut bisa memberikan mengakomodir informasi-informasi yang lebih komprehensif. Nah, inilah saya kira kawan-kawan sudah mulai memahami lah ya bagaimana nanti untuk membuat soal. Karena kawan-kawan nanti misalkan PPL jadi guru, misalkan ada guru senior, Kak, tolong bikinkan soal. Waduh, soal itu kayak apa, bentuknya kayak apa, bingung. Waduh, ini hancur dunia persilatan nanti gitu ya. Duh. Tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, di sini ini saya jelaskan dulu. Ini merupakan tes hasil belajar yang terdiri dari butir soal yang dapat dijawab oleh siswa dengan jalan memiliki salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban. Nah, bentuk objektif ini jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, dipasang dan masing-masing butir atau dengan jalan mengisikan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir soal yang bersangkutan. Nah, pada dasarnya memang tes objektif ini terdiri dari tes objektif bentuk benar atau salah, true false test, tes objek bentuk menjodohkan, matching test, complicated test, dan lain sebagainya, full and file and test, atau tes objek bentuk pilihan ganda, multiple choice, item choice yang sering kita gunakan. Itu multiple choice. Tadi saya berulang kali ya bilang multiple choice, mungkin kawan-kawan asing ya, itu bahasa asingnya gitu ya, pilihan ganda. Nah, di sini ada tugas cari kebaikan dan keunggulan kelemahan masing-masing tes objek tersebut. Nah, mungkin saya sampai di sini. Saya sedikit menginformasikan, silakan bagaimana kebaikan dan keunggulan dari tes objektif ini. Nanti kalau secara representatif tugas bisa saya sharingkan di grup kita ya, ataupun di GCR. Nah, ini satu slide lagi yang mungkin nanti bisa memberikan informasi. Petunjuk operasional penyusunan tes objektif. Tadi kawan-kawan lebih kenal tes pilihan ganda, itu salah satunya ya. Padahal banyak sebenarnya. Bisa pilihannya hanya 1-2 aja, iya atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini untuk guru, biasanya untuk kawan-kawan calon guru itu hendaknya sering berlatih membuat tes objektif. Nah, makanya kan di MGMP itu ada namanya tim pembuat LKS gitu ya. Nah, kawan-kawan yang brilian, memiliki pemikiran yang jernih biasanya terlibat di situ. Suka bikin soal-soal tes. Ini harus dilatih sehingga dari waktu ke waktu akan dapat merancang dan menyusun butir-butir tes objektif dengan lebih baik dan sempurna. Ini memiliki peran penting loh ya. Kalau guru itu tidak sering membuat soal seperti ini, itu nanti kelemahannya adalah di ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah itu kan soalnya adalah soal secara nasional. Sekarang online lagi, pilihan ganda. Kalau tidak dilatih dengan variasi soal yang up to date, kalau untuk geografi, ya siswa nanti akan mengalami kemiskinan pembendaharaan soal. Jadi asing banget melihat soal itu. Soal itu yang dibaca dari hanya LKS saja. Padahal guru harus bervariasi itu. Makanya Anda harus jadi guru, harus kreatif, mulai menyusun, membuat soal-soal yang lebih variatif, yang penting sesuai dengan SKKD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itu penting. Makanya kurikulumnya dibuat, RPS-nya dibuat juga. Setiap kali tes objektif,
selesai dipergunakan, hendaknya dilakukan penganalisisan butir dengan tujuan dapat mengidentifikasi butir soal mana yang sudah termasuk dalam kategori baik, kurang, dan tidak baik. Dalam penelitian riset mahasiswa tentang pendidikan secara kuantitatif rata-rata menggunakan ini. Perlu disiapkan suatu norma yang memperhitungkan faktor tebakan untuk mencegah timbulnya permainan spekulasi kerjasama yang tidak sehat. Ya, jangan seolah-olah tebak-tebakan. Nah, itu nanti dikira permainan gitu. Makanya soal itu harus komprehensif dan sesuai, jelas, tegas, dan itu memberikan gambaran tentang ruang lingkup jawaban. Di samping mengungkap aspek hafalan atau ingatan, hendaknya tes objektif juga mengungkap aspek yang lebih tinggi. Ya, jawabannya ya aspeknya ya jangan hanya standar-standar aja. Biasanya adalah A, B, C, D, E, F, G. Udah, ini soal kayak gitu kalau sering dibikin oleh guru pas ujian nasional, soalnya lebih bervariasi, bingung dia si siswa. Nah, ini menjadi masalah loh ya. Jadi kawan-kawan harus pahami itu. Di samping mengungkap aspek hafalan atau ingatan, hendaknya tes objektif juga mengungkap aspek yang lebih tinggi tadi. Nah, jadi berkembang terus soalnya itu. Jadi jangan lihat soal dari buku aja, tapi di buku itu dilihat, dikembangkan sesuai dengan SKKD, sesuai dengan permasalahan yang ada sekarang. Masalah lingkungan yang ada sekarang, isunya adalah iklim, kaitkan kondisi iklimnya sekarang gitu. Dalam menyelesaikan soal objektif, dan menggunakan bahasa istilah-istilah yang sederhana, ringkas, jelas. Untuk siswa itu harus sederhana, jangan dibandingkan dengan mahasiswa. Karena mahasiswa itu calon guru, ya memang harus di-pressure dengan penguatan-penguatan yang lebih luas. Lalu, hendaknya dihindari penafsiran ganda. Jangan seolah-olah membuat bingung soal itu dalam artian jawabannya itu hampir sama, atau soalnya dengan 1 dengan 2 itu sama, atau di nomor yang lain sama, karena susah bikin soal, akhirnya soalnya akan disamakan. Nah, repot lah, nanti tidak ada jenjang peningkatan soal. Hendaknya dihindari kesalahan ketik atau cetak yang dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam menjawab. Kita ngetik aja sudah amburadul ya, kalimatnya kurang-kurang dan sebagainya, siswa udah banyak, Bu, ini kalimatnya apa? Soal tidak bisa diselesaikan dalam waktu durasi yang sudah ditentukan oleh guru, kacau dalam proses ujiannya. Hendaknya diberikan cara menjawab secara ringkas dan jelas. Jawabnya secara ringkas dan jelas. Diberikan petunjuk di depannya, itu di atasnya. Jawablah pertanyaan dengan jelas, singkat, dan sebagainya. Pilih pada poin A, B, C, D, E, F, G, ya, gitu. Jadi harus memberikan kontribusi informasi yang lebih jelas dan lebih komprehensif. Oke. Ya, kawan-kawan, jadi hampir 1 jam ya informasi yang saya sampaikan. Tapi ngos-ngosan juga yang ngomong 1 jam nggak berhenti gitu ya. Mungkin masih ada waktu sedikit ini saya tambahkan lagi nanti untuk yang lanjutnya pertemuan berikutnya, karena kalau kita bicara evaluasi, modal dasarnya kita adalah landasan-landasan dasar teori dulu yang memang harus kuat gitu. Kalau enggak itu enggak. Nah, tes objektif tepat digunakan dengan alasan. Ini yang tepatnya harus apa? Jumlah siswanya cukup banyak. Kalau objektif hanya 1 orang kamu kasih objektif ya, atau hanya 5 orang objektif, yang mending pilihan ganda kan gitu. Mending pilihan ganda lagi, mending isai gitu ya. Nah, ini multiple choice harus banyak. Makanya nanti membandingkan penilaiannya enak. Yang kedua, guru telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang luas dalam menyusunnya. Pengalamannya itu sering bikin soal, sering membaca buku yang lain, referensi banyak. Itulah guru yang cakap. Guru memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkannya. Jangan misalkan nanti jam 10 tes ini baru bikin soal, amburadul soalnya, nggak bisa. Harus dipersiapkan beberapa waktu sebelumnya. Guru sudah merencanakan bahwa soal bentuk objektif akan dipergunakan berulang kali. Enaknya kita sering bikin soal, itu kita bisa gunakan lagi nanti dan kita bisa modifikasi. Makanya tidak capek-capek. Makanya kalau ada waktu longgar sambil baca bikin soal, kan gitu. Pak, saya ini guru atau membuat soal? Ya, guru itu fungsinya juga salah satunya membuat soal kan gitu. Guru mempunyai keyakinan penuh bahwa akan dapat dilakukan penganalisisan
kualitas soal tersebut dilihat dari derajat kesukaran, daya pembeda, faktor distraktor. Nah ini di buku-buku kuantitatif mulai sekarang kawan-kawan udah harus baca kalau yang ingin suka kuantitatif. Tapi ilmu itu kuantitatif pun dibaca, kualitatif dibaca. Nanti kawan-kawan harus tahu ternyata uji kesukaran, daya beda itu ada rumusnya semua. Bu guru berkeyakinan bahwa dengan menggunakan tes objektif, maka prinsip objektivitas memungkinkan untuk diwujudkan. Jangan sudah bilang ini nanti objektivitas bisa terwujud, tapi anak-anak itu bisa nengok ke kawan-kawan yang lain pada waktu tes, nyontek ternyata, misalkan kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak objektif dan prosesnya sudah dibikin soal lama-lama, ternyata dalam proses ujiannya tidak diawasi secara ketat dan malah membuat gaduh. Makanya mekanisme pelaksanaan tesnya juga harus disusun dengan bagus. Itu ya pesan-pesan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang tes-tesnya atau bentuk-bentuk tesnya, syaratnya. Mohon diingat-ingat, nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih detail lagi mendalami tentang konsep hasil belajar yang nanti bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada yang kurang. Mohon nanti notif absen dan jangan lupa di subscribe di laman YouTube ini dan di likes, dan nanti bisa absen kalau memang laman komentarnya nanti saya sediakan, nanti bisa absen di laman komentar juga. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu buat kawan-kawan mahasiswa dan sukses, dan intinya jaga kesehatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.